Ya, selamat sore pemirsa, apa kabar? Sore hari ini, hari Jumat ini sepertinya, dah saya bawa aja deh payungnya. Takutnya bener nanti malah hujan ya. Sore ini hari Jumat, ya, antisipasi aja sih. Hari Jumat tanggal 26 September 2025, teman-teman. Chatterbox kali ini ya masih ngebahas tentang Jakarta ya, karena buat saya sekarang ini sudah waktunya masyarakat Jakarta itu bergeser ke pola transportasi berorientasi kendaraan pribadi atau private vehicle oriented transportation menjadi berorientasi kepada transportasi publik gitu loh. Karena apa ya, Jakarta ini harus kita akui bersama, transportasi publiknya sudah makin membaik gitu ya. Walaupun tentu masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kalau saya sih paling concern masalah speed. Ya, laju kecepatannya itu ya tolonglah ditambah gitu loh. Laju kecepatannya tolong ditambah gitu. Walaupun kemarin ada berita bus Transjakarta itu kecelakaan, tapi kan itu pun juga gara-gara ya mobil ya dipotong, disalip sama motor kayak gitu mendadak. Dipotong sama mobil mendadak ya kan. Nah, bus Transjakarta itu dipasang limiter kan, nggak bisa melaju lebih dari 50 km per jam, sehingga kan kadang-kadang membuat pengendara di belakangnya tuh kalau bus Transjakarta tidak berjalan di jalurnya itu kan kadang-kadang frustasi gitu kan. Terlebih tahu sendiri kan orang-orang Jakarta itu bagaimana kalau udah berkendara itu ya pokoknya ya begitu. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Ya welcome back. Orang-orang di Jakarta ini kan kebanyakan kalau berkendara ya begitu, nggak lihat-lihat aturan lalu lintas gitu loh, nggak lihat-lihat kendaraan kanan kiri depan belakang gitu loh. Rata-rata mereka cuma ya sekedar ya yang penting gua nyetir, atau penting gua ngemudi motor gitu, nyetir mobil gitu, itu doang. Tapi nggak lihat-lihat aturan lalu lintas yang berlaku atau lihat kondisi jalanan gitu. Jadi ya bus Transjakarta kerap kali jadi korban. Ya kadang suka ngerem mendadak, bahkan itu kecelakaan kan karena banyak dipotong, banyak disalip secara mendadak, banyak yang ini gitu loh. Ya karena memang harus kita akui Jakarta dan sekitarnya, wilayah penyangganya tuh memang harus kita akui sendiri ya, memang masih berorientasi kepada transportasi pribadi, khususnya transportasi pribadi roda 2. Harus kita akui banget. Nah, bagaimana caranya supaya warga Jabodetabek, warga Jakarta dan sekitarnya ini beralih gitu loh, menggeser ke pola bertransportasi berorientasi kendaraan pribadi ke pola bertransportasi dengan orientasi kendaraan publik atau public transport oriented transportation gitu loh. Nah, ini yang harus menjadi apa? Ini harus menjadi sebuah gagasan yang serius gitu loh untuk dieksekusi. Karena kalau tidak bisa repot. Nah, ini yang paling penting. Yang pertama tuh gini sebenarnya. Pertama, sudah waktunya layanan transportasi publik itu menjangkau pusat-pusat keramaian di Jakarta dan sekitarnya. Nah, ini sudah mulai ada di bus Transjakarta. Ya, sudah mulai ada. Jadi beberapa halte, beberapa
layanan bus Transjakarta itu memiliki halte atau bus stop di tempat-tempat yang memang menjadi pusat keramaian di Jakarta dan sekitarnya gitu. Jadi kantong-kantong tempat yang membawa orang kepada kantong-kantong keramaian orang itu disiapkan layanan bus Transjakartanya itu. Apalagi kalau tempat itu dilayani oleh akses KRL. Nah, itu lebih prima lagi tuh. Cuma di Jakarta ini tempat keramaian orang yang terintegrasi dengan multimoda transportasi itu setahu saya pribadi hanya Masjid Istiqlal, Gereja Katedral dan Monas dan Kota Tua Jakarta. Sisanya masih belum integrasi multimoda, teman-teman. Nah, nanti kawasan Kota Tua Jakarta itu yang benar-benar menjadi kawasan benar-benar pusat keramaian warga Jakarta yang berintegrasi dengan multimoda transportasi. Ada Transjakarta, ada KRL, ada MRT yang nanti ke sana. Gitu. Kalau stasiun Manggarai dimaksimalkan menjadi transit oriented development atau pembangunan berbasis transportasi, ya. Jadi stasiun Manggarai ini tuh bukan hanya stasiun aja, stasiun pusatnya Jakarta aja, tetapi juga menjadi transport hub karena bakal terintegrasi banyak moda, KRL, Transjakarta, LRT, ya kan? Tapi juga bisa menjadi kawasan baru untuk permukiman dan juga perniagaan yang ada di atasnya stasiun Manggarai. Nah, ini memang udah waktunya. Jadi kan proyek-proyek seperti ini sebenarnya sudah ada di stasiun Pondok Cina, ya kan, Samesta Mahata, kemudian di stasiun Tanjung Barat apa Lenteng Agung, saya lupa, ke daerah situ. Kemudian ada lagi lupa saya di mana. Jadi seperti di Jepang gitu loh. Di Jepang itu stasiun itu benar-benar dia berintegrasi dengan kawasan komersil, kawasan hunian, bahkan perkantoran. Anda tahu markas besar dari JR Central Japan Railway Group atau JR Tokai itu ada di stasiun Nagoya loh. Di atasnya dari stasiun Nagoya, di gedung tinggi yang menjulang ke angkasa di atas stasiun Nagoya. Itu kan keren. Jadi stasiun Nagoya ini bukan hanya sekedar stasiun kereta api tok, tapi stasiun yang menjadi transit oriented development itu. Nah, sudah waktunya di Jakarta ini dibanyakin begitu. Ini kan udah mulai dibangun nih oleh MRT Jakarta di Lebak Bulus, di Blok M, di Bundaran HI, di Duku Atas, di Senayan, ya, di Senayan. Udah mulai tuh dibangun transit oriented development seperti itu. Nah, diharapkan dengan lahirnya banyak transport oriented development atau TODs ini, ya, ini bisa menjadi sebuah presiden baru, bisa menjadi sebuah presiden baru bahwa warga Jakarta itu bisa bergeser dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum untuk bermobilitas. Apalagi transportasi publik di Jakarta ini sudah semakin bagus. Dan Jakarta sudah bukan lagi kota termacet di Indonesia karena transportasi publiknya diperbaiki. Dan memang sudah waktunya Jakarta itu tuh mencontoh kota-kota besar lain di dunia yang mobilitas warganya berorientasi kepada transportasi publik. Jadi mobilitas warga yang dominan itu adalah
dengan transportasi umum, public transport oriented transportation, bukan private transport oriented transportation. Ya kan, kita jangan mencontoh Amerika, kita jangan mencontoh US yang car centric gitu, yang car centric, yang berbasis kepada kendaraan pribadi. Ya kalau Anda boleh saya beritahu ya, kalau Anda lihat tata kota dari sebagian besar kota-kota di Amerika Serikat, memang mereka lebih memprioritaskan kendaraan pribadi ketimbang kendaraan umum. Coba Anda boleh boleh kita bandingkan dengan data. Kalau kita bicara ibu kota, jumlah lintas atau lane dari DC subway, kereta bawah tanah Washington DC, taruhan sama saya lebih sedikit daripada London Underground ataupun Tokyo Subway. Ya. Dan jalur kereta api New York, New Jersey, ya, subway dan kereta komuternya itu tidak sebesar jalur kereta api Kanto, teman-teman. Nggak besar. Karena apa? Karena tata kota New York City dan beberapa kota besar di New Jersey itu memang orientasinya lebih ke mobil, lebih ke arah car centric. Nah, inilah mengapa pada waktu hendak dibangun jalur kereta api ke Bandara Soekarno-Hatta nggak jadi. Tahun 80-an itu, nggak berapa lama setelah Bandara Soekarno-Hatta itu diresmikan tahun 1985, ya. Terminal 2-nya itu baru ada di tahun 92. Ya. Nah, kan tadi mau dibangun kereta api gak jadi. Bahkan MRT Jakarta yang harusnya dibangun di tahun 85 gak kejadian. Padahal waktu itu Jakarta populasinya belum terlalu padat dan ininya tidak macet, belum terlalu macet seperti sekarang gitu. Jadi bisa ditata-tata, tapi namanya pemerintah Pak Harto yang nggak pengen dalam tanda kutip terlalu sosial gitu ya. Kan dianggap transportasi publik bagus itu kan menurut Pak Harto itu kan terlalu sosial, ya kan? Makanya transportasi publik itu dibikin jelek. Sampai sekarang akhirnya dibikin jadi bagus lagi. Karena bagi Pak Harto itu orang bertransportasi umum itu dianggap terlalu sosial. Sementara Pak Harto itu pengen orang pada bisa beli mobil untuk menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia setelah krisis di zaman Bung Karno itu bisa bangkit dengan meyakinkan. Padahal at the end of the day nggak seperti yang diharapkan. Memang pada zaman Pak Harto semua serba murah. Nah, akan tetapi kan pada waktu itu banyak yang mengatakan gaji ASN pada saat itu aja murahnya nggak ketulungan. Ya, bahkan nyawa kita murah pun juga kita nggak nyadar itu. Ya kan? Jadi orang pada zaman Pak Harto itu dipaksa beli mobil, padahal duit belum banyak. Tapi dipaksa untuk membeli mobil, teman-teman. Nah, ini yang sedih gitu. Makanya kenapa segala bentuk pembangunan kayak gitu ya dianggap tidak perlu karena takut nanti dicap terlalu sosial gitu loh. Sampai akhirnya pemerintahan Pak Harto fokus menggandakan jalur KRL ke Bogor, lalu menggandakan jalur ke Bekasi ya. Ini baru digandakan setelah reformasi gitu. Dan sekarang transportasi publik di Jakarta makin bagus. Nah, akan tetapi orang susah bertransportasi publik sekarang ini. Kenapa? Karena memang udah polanya dari zaman Pak Harto bahwa bertransportasi publik itu miskin,
nggak kaya, kemudian nggak elit, nggak keren, nggak mapan gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu di zaman Pak Harto loh, dan itu masih ke bawah sampai sekarang. Nah sekarang transportasi publik di Jakarta udah bagus kayak begini, ya memang sudah harusnya pola ini tuh digeser. Dan memang seharusnya kendaraan pribadi di Jakarta itu dibatasi, tidak dengan ganjil genap lagi, tapi langsung terap IRP dengan tarif setinggi-tingginya di banyak ruas kalau bisa. Jadi makin membaguskan niat untuk menghijrahkan orang dari transportasi privat ke transportasi pribadi, ke transportasi publik. Nah ini yang harus menjadi pekerjaan kita bersama. Kalau bukan kita, lalu siapa? Kita nggak perlu harus mencontoh kayak punya mobil harus punya garasi dan Certificate of Entitlement atau COE kayak Singapura. Nggak perlu. Cuma dibatasi aja. Kayak ya itulah pokoknya. Jadi memang ya Pak Harto itu sebenarnya bukan membangun sih ya, tapi lebih ke merusak apa yang sudah dibangun di zaman Bung Karno sebenarnya. Karena mungkin Pak Harto itu menganggap Bung Karno tuh arah pembangunannya terlalu sosial, terlalu kiri, terlalu sosialis gitu kan. Sementara Pak Harto ini kan sepanjang pemerintahannya banyak disetir oleh Amerika, banyak disetir oleh US. Maka jadinya apa? US itu memasang Pak Harto itu karena parno. Karena ketakutan nanti Indonesia di bawah Bung Karno itu nanti malah ke kiri banget. Atau jadi komunis banget, atau jadi kiri, ya pokoknya kiri banget lah, sosialis banget lah gitu. Itu yang ditakuti sama rezim Amerika dan CIA pada kala itu. Tapi ya balik lagi teman-teman, bagi saya apa yang sudah Bung Karno lakukan itu adalah yang sangat terbaik untuk Indonesia. Dan harusnya kita bangun lagi Indonesia seperti apa yang digagas oleh Bung Karno, ya, mengembalikan Indonesia ke setelan pabriknya seperti yang sudah dibangun oleh Bung Karno, tapi diadaptasi untuk masa sekarang gitu, supaya tidak ada lagi orang pengangguran, kelaparan, kemiskinan, orang dijadikan seperti pengemis, gembel dan seterusnya gitu. Demikian teman-teman, terima kasih banyak. Saya mau siap-siap pergi sholat maghrib dulu teman-teman, karena saya habis isya kebetulan ada interview ya, interview kerja yang sebenarnya saya nggak kepengen gitu ya, tapi udah jalanin aja dan dilanjut setelahnya dengan Zoom Tunggu Semua Ringin gitu. Terima kasih teman-teman, selamat sore, sampai jumpa lagi.